Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu perwiritan Masjid Taqwa Kota Dumai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Enggak bisa dihitung ya Bu. Bisakah kita menghitung berapa banyak pemandangan mata kita pada hari ini yang kita lihat, ya kan? Enggak bisa kita hitung nikmat mata yang diberikan Allah itu. Berapa banyak kita telah menggunakan pendengaran kita. Bagaimana kita telah mempergunakan tangan kita, kaki kita, otak kita untuk berfikir. Dari seluruh tubuh kita ini saja, nafas kita, jantung yang berdetak, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Belum lagi nikmat tidur, belum lagi nikmat makan, belum lagi nikmat minum, belum lagi nikmat berumah tangga. Sungguh nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La tuhsuha. Takkan mampu kita menghitung nikmat Allah. Kemudian bukan hanya sekedar kita tak mampu menghitung yang nikmat diberikan Allah kepada kita. Allah justru berjanji kepada kita, bagi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmatku, nikmat itu tidak rugi, tidak habis begitu saja, tetapi Allah tambahkan nikmatnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi mereka yang mau bersyukuri nikmatku, maka nikmat itu akan ditambahkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah beri nikmat yang tak bisa dihitung oleh kita, kemudian Allah tambahkan lagi nikmat itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai mensyukurinya. Makanya di dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah pertanyakan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat-nikmat manakah yang kamu dustakan? Bisa kita mendustakan nikmat Allah, Bu? Bisa? Tidak bisa.
Oleh karena itu, yuk berjamaah kita bersyukur kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Selawat beriring salam, marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Cinta Rasulullah? Cinta, Bu? Apa bukti cinta, Bu? Bukan hanya di bibir saja. Kalau suami ibu bilang I love you, mana buktinya? Ya kan? Masakkan aku nasi, bikinkan aku kopi, ya kan? Kemudian, apa nih masak nasi? Malas aku, bikinlah masak sendiri, bikin kopi sendiri, gitu kan? Tetapi ketika suami udah bilang keluarkan dompetnya, ketika suami udah keluar dompetnya, ada gambar biru-biru, ada gambar merah-merah. Oh, bukan begitu, Bang. Kan kayak video-video itulah kan. Wah, langsung masakin enak-enak. Itu cinta mata duitan. Bukan begitu. Orang-orang istri-istri yang saleha bukan begitu, ya kan? Artinya bukti cinta suami bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dia menafkahi istrinya dengan halalan thayyibah, dan itu membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi Allah. Itu bukti cintanya, ya kan? Disayanginya, dicintainya, tidak KDRT, itu bukti cinta, tidak diucapkan saja. Nah, ketika kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil kiamah, mana buktinya? Kalaulah sampai berselawat saja tak mau kepada Nabi Muhammad, itu cinta palsu. Mengucapkan selawat, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad makan, minum, tidur, berkasih sayang dengan istrinya, bergaul dengan sesama masyarakat. Nah, kita ikuti semua, ya kan? Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada contoh suri tauladan yang baik. Jadi apa saja yang dilakukan Rasulullah dari segi pakaiannya, dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya menjadi contoh suri tauladan bagi kita. Ya, Bu? Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak selawat dan juga mengikuti tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tidak ada yang namanya kita yang tidak ingin sukses, ya kan? Semua kita pasti menginginkan kita sukses. Betul? Ibu mau sukses? Mau sukses, Bu? Alhamdulillah. Sukses artinya sesuatu keinginan yang tercapai. Sukses artinya suatu usaha yang menghasilkan. Sukses artinya keberuntungan kita mencapai tujuan kita. Itulah sukses. Dan sukses ini tergantung kepada orang yang ingin sukses. Ada sukses, aku ingin jadi pejabat. Dia sukses menjadi pejabat, tapi bagaimana dia mendapatkan jabatan itu? Dia bisa mampu mengelabui masyarakat, berjanji amanah, tetapi demi untuk mencapai kesuksesan dia menjadi pejabat, dia hanya sekedar mengelabui, menipu masyarakat. Dah jadi dapat jabatan, maka dia tidak amanah, maka dia jauh dari masyarakat, maka dia tak peduli lagi dengan masyarakat. Sukses juga. Ada juga sukses telah jadi pejabat, sukses dia melakukan korupsi, ya kan? Sukses jadi melakukan korupsi, sukses. Kenapa? Dia sukses korupsi 1 miliar sampai 7 miliar misalnya, ya kan? Sukses. Dan sukses dia tidak tertangkap oleh KPK. Nah, ini sukses bagi orang yang korupsi. Tapi kalau dia korupsi 1 sampai 7 miliar misalnya, tapi tertangkap KPK, dia tidak sukses. Gitu. Ya kan? Sukses di dalam rumah tangga begitu juga, ya kan? Kalau rumah tangganya itu dia mendapatkan istrinya karena cinta kepada Allah, dia bisa membentuk rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Iya kan? Sukses juga. Sukses dia membimbing, mendidik anak-anaknya. Astagfirullah. Ya, nggak salah pakai. Ada masuk pula nyanyian ini ya. Oke. Oke ya, maaf. Suara saya keras kan? Baik. Coba matikan nih, matikan aja. Ya. Ini belum mati. Dah. Ya, dah. Oke. Nah. Jadi sukses tadi tergantung orang yang mau suksesnya, ya kan? Sukses dia mendidik anak karena Allah, dia mampu menjadikan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Sukses dia membimbing istri menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Karena dia mampu mengajarkan istrinya kepada agama. Jadi tergantung suksesnya. Sukses bisa dibawa ke negatif
bisa juga kepada positif. Jadi jalan untuk menempuh kesuksesan ini ada 3 jalan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tergantung kita mau memilih jalan yang mana. Ya Bu ya? Jalan yang mana kita mau sukses ini. Jadi sukses pertama di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca di dalam solat. Al-Fatihah merupakan rukun. Al-Fatihah merupakan rukun daripada solat, ya kan? Tidak sah kita solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ini disebut Al-Fatihah ini pembukaan, surat pembukaan Al-Quran, ya kan? Pembukaan Al-Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca itu ada 3 jalan untuk menempuh pilihan sukses kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Tunjukkanlah kami. Kita solat Allahu Akbar kan? Di dalam solat itu kita betul-betul berdoa. Maka solat itu artinya doa. Di samping cahaya orang mukmin, cahaya mukminat, ya kan? Cahaya bagi kita, cahaya bagi iman kita, dia solat itu adalah doa. Nah, bukti doa di dalam surat Al-Fatihah setelah kita memujinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita Tuhan semesta alam, makanya tidak ada lagi. La ilaha illallah. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah lah Tuhan semesta alam itu. Apa Tuhan semesta alam itu? Allah Rabb. Allah yang mengatur. Mengatur perputaran matahari, mengatur bulan, bintang, dan mengatur kehidupan kita, mengatur kelahiran kita, mengatur di tempat mana kita dilahirkan, kepada orang Minang, kepada orang Melayu, kepada orang Bugis, kepada orang kaya, kepada orang miskin. Diatur itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita pun diatur Allah. Enggak bisa kita, aku mau hidup 100 tahun. No. Aku mau hidup 80 tahun. No. Aku mau hidup lebih lama, enggak bisa. Sudah diatur kita masing-masing ini, tidak ada bisa permintaan lagi. Ada yang meninggalnya 80 tahun. Bagaimanapun dia nak bunuh diri sebelum 80 tahun itu, dia pasti tidak akan mati. Banyak kan contohnya, orang mau bunuh diri tapi tak mati kan? Patah-patah, hidup, akhir di situlah baru nak bertobat. Ya kan? Banyak orang yang itu, karena ketetapan kematian, kullun nafsin zaikatul maut, itu telah ditentukan oleh Allah. Yang ada matinya 40 tahun, enggak bisa 45. Ya kan? Sudah ada Allah aturkan. Bahkan tempat kita pun, surga dan neraka pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengatur sekalian alam. Yang namanya alam adalah ciptaan Allah. Yang namanya Allah adalah Al-Khaliq. Dialah pencipta. Selain daripada Allah, itu namanya alam. Alam bisa binasa. Alam bisa berubah. Alam bisa merasakan sakit. Alam bisa merasakan kehancuran, kebinasaan. Tapi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap segala sesuatu. Tidak ada kekuasaan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditentukan Allah. Ya kan? Oleh karena itulah kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam tadi. Jadi kita ingat, kita ini tidak ada apa-apanya.
La haula wala quwata illa billah alil azim. Tak ada daya upaya kita. Maka ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata. Hayya 'alal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billahil azim. Marilah mendirikan solat. Tiada daya upayaku ya Allah kecuali dengan izinmu, dengan kekuasaanmu. Mendirikan solat saja dengan kekuasaan Allah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju kejayaan. Itu dia judul kita, sukses dan jaya tadi. Ya kan? La haula wala quwata illa billahil azim. Salah satu contohnya, mari menuju kejayaan, mari menuju keberuntungan. Begitu banyak kita telah berusaha mati-matian untuk bisa kaya, tapi kalau Allah belum izinkan kita kaya, maka kita tetap tidak kaya juga. Ya kan? Walaupun kita telah berjual sawah segala macam untuk caleg dari DPR, kalau belum izin Allah jadi DPR, dia tetap juga tidak jadi DPR. Itulah la haula wala quwata illa billah. Apa daya upaya kita? Jangankan untuk hal-hal yang demikian, untuk mendirikan solat, menyembah Allah saja, kita mengatakan la haula wala quwata illa. Dengan izin Allah, kita mendirikan solat. Tidak. Maka timbul rasa kehusukan kita dalam solat. Kalau kita mengerti makna, paham dengan apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa kita. Sesungguhnya Allah Maha mengatur kita. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah yang kita minta pertolongan. Hanya Allah yang tempat kita mengadu, menyembah segala-galanya. Ya kan? Jadi itu segala puji. Yang berhak dipuji itu adalah Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul? Yang Maha Pengasih menguasai hari pembalasan. Ya, Bu. Sesungguhnya Allah menguasai hari pembalasan. Boleh kamu di dunia mencintai dunia. Boleh berbuat kejahatan. Boleh kamu mau ingkar, kafir. Boleh kau dustakan nikmat Allah. Boleh. Tetapi ingat, Maliki Yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Semua itu akan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semuanya kembali kepada kita juga. Maliki Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Pasti tak ada satupun manusia yang lepas daripada kematiannya. Ya, Bu, tidak ada lepas kita dari kematian. Mau tahu Ibu? Teka-teki saya kabarkan kepada Ibu. Sebuah teka-teki. Saya jawab, apakah itu antara ada dengan tiada? Jawab, Bu. Apakah namanya antara ada dan tiada? Sementara Ibu berpikir menjawabnya, izin minum dulu. Alhamdulillah. Sudah dapat? Bu, apa antara ada dan tiada? Apa, Bu? Kematian. Ada lagi di sana? Antara ada dan tiada benar juga. Tapi yang saya maksud itu antara ada dan tiada itu adalah kehidupan. Hidup. Kenapa hidup? Contoh.
Hidup itu sebentar, Bu. Begitu ada, dia hilang. Contoh, apakah namanya hidup, ibu hidup di masa lalu? 10 tahun lalu, bukan kehidupan, cuma kenangan kehidupan. Ibu tidak hidup di 10 tahun yang lalu kan? Hanya sama saja kan? Tidak ada kan? Sama dengan mimpi kan? Enggak bisa kembali lagi kan? Tak usahlah 10 tahun yang lalu. Ya kan? Baru sekitar sebelum ibu duduk di sini, bisakah ibu balik seperti itu? Itu tidak kehidupan lagi kan? Udah hilang kehidupannya kan? Hanya sebuah kenangan kan? Hanya sebagai kenangan aja. Tidak hidup lagi. Begitu singkat hidup itu. Baru dari rumah, dia sekarang ini studio. Inilah hidup nih. Nih, sekarang antara saya dengan ibu yang ada, itulah hidup. Betul tidak? Ini hidup. Habis pengajian ini, hidup itu berlalu. Jadi hidup itu singkat. Antara ada dan tiada. Jadi mengapa nak kita harus perturutkan hawa nafsu hanya sekedar menikmati hidup yang singkat dan akan kita tinggalkan ini. Akan pergi, makan, minum. Begitu tadi minum, udah terasa. Udah nanti saya minum lagi. Makan lagi. Tadi dah kenyang, makan lagi. Besok makan lagi. Kayak begitulah hidup itu di antara ada dan tiada, Bu. Apa? Singkat. Inilah hidup. Ini sekarang ini hidup kita. Nggak ada lebih. Habis ini tidak hidup lagi. Kenangan hidup. Akhirnya apa? Sementara dengan kematian begitu tidak ada dinding. Ketika Allah ingin mencabut nyawa kita, ketika Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita, nggak bisa lagi kalau kita ditabrak di mobil, nggak mungkin lagi kita, jangan tabrak dulu ya, aku mau kabar dulu, mau telepon istriku, mau telepon bapakku. No! Singkat. Nggak ada batas. Nggak ada jarak. Nah itulah hidup. Antara ada dan tiada, Ibu. Sadarlah kita. Nah ketika setelah kita mati, disitulah mulai Allah mempertontonkan Maliki Yaumiddin. Allah pertontonkan hari pembalasan. Aku yang menguasai. Kau sombong dulu. Kau angkuh dulu. Kau ikuti hawa nafsumu. Kau berbuat kekafiran kepadaku. Kau tumpukkan dosa-dosamu. Tapi saat kullun nafsin zaikatul maut, ketika mati, kau akan mulai mempertonton ini kekuasaanku. Aku menguasaimu. Aku akan memberi balasan setiap apa-apa yang kamu kerjakan. Coba. Maliki Yaumiddin. Terasa kita. Ketakutan kita. Entah setelah assalamualaikum kanan kiri ini aku mati. Entahkah aku akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita merasa ketakutan. Kenapa? Allah pasti menguasai hari pembalasan ini. Allah akan pertanyakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat-nikmat yang kamu dustakan itu? Allah pertanyakan, aku telah menunjukkan Ar-Rahman, Ar-Rahimku. Ya kan? Mana balasanmu terhadap Rahman dan Rahimku? Kasih sayangku. Nikmat yang kuberikan kau banyak itu. Adakah kau syukuri? Ini jalan sukses tadi, Bu. Ya kan? Menempuh jalan yang sukses. Maka kita merasakan nanti, kalau kita benar-benar mampu sukses di dunia ini, kita beriman, kita beramal soleh, maka di dalam kubur itu akan ditayangkan surga kita, Bu. Di alam barzah itu ditayangkan surga kita. Sehingga kita itu, kalau andai kata kita dalam keadaan yang sendirian, tapi yang nemani kita orangnya baik-baik, kita diletakkan di sebuah tempat yang indah,
Segala macam ditayangkan surga kepada kita. Wah, nikmat ya Bu ya. Sedangkan kita berada duduk di pantai sendirian, nengok kelapa yang bergoyang-goyang, ombak yang bergelombang di atas pantai, ya kan? Burung yang terbang itu, kita merasa, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Benar nggak Bu? Itu baru di tepi pantai, ya kan? Walaupun sendiri kita dihiasi dengan bulan purnama, oh indahnya Bu. Di sana di atas ada bintang-bintang yang bertebaran, berkelip-kelip Bu. Hilang stres apa ini, lari ini marah laki ini misalnya, pergi ke pantai itu, hilanglah sedikit. Kayak gitu bisa contoh lagi tuh Ibu ya. Ya Bu ya. Nikmat itu baru berapa sedikit kali kalau dibandingkan surga. Begitulah kita di alam barzah ditayangkan surga kita. Ini tempat kamu, hai Samsul Hilal. Ini tempat kamu, Bu Linda. Bu tak tahu dah Bu, minta maaf lah Bu. Nanti absen Ibu Linda, absen. Ya kan? Begitu. Bu Saripah misalnya gitu. Ada Saripah. Jadi itu. Ya kan Bu? Jadi kita Maliki Yaumiddin. Mulai Allah pertontonkan di alam barzah itu ditayangkan surga, bahkan nanti di padang mahsyar. Di sana bermacam-macam bentuk tubuh manusia. Yang baik, yang soleh. Cantiklah dia Bu. Jangan harap Ibu jangan Ibu cermin nanti di padang mahsyar ya Bu. Mana ada hidung pesek mana gitu. Enggak ada hidung pesek lagi Bu. Ya, nggak ada lagi jerawatan, nggak perlu Ibu beli lagi skincare, ya kan? Bedak yang itu mahal tuh nggak perlu. Di padang mahsyar nanti, ketika Ibu sukses beriman, beramal soleh, bersyukur, maka insya Allah wajah Ibu luar biasa. Nggak ada main tulu namanya, nggak main tucut tari, ya kan? Cantik. Tapi kalau tidak sukses, kita tidak beriman, tidak beramal soleh, menumpukan dosa, bermaksiat, maka nanti di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala Bu. Ini mainnya waktu belum hujan, waktu tengah hari ini panas bedongkang Bu kata bang, bedengkang kata orang Melayu berkeringat. Masuk masjid takwa ni kena AC hebat ni, orang dumai di masjid takwa ni. Orangnya dermawan, alhamdulillah, ber-AC, berkipas angin, sejuk. Panas berdengkang tu berapa jauh tu Bu? Matahari dari bumi Bu. Itu matahari asli nampak dan kita rasakan. Siapa yang menghidupkan matahari? Siapa yang membuat panasnya matahari? Api apa yang ada di matahari itu? Api apa? Tidak ada yang tahu. Allah yang menciptakan itu. Kenapa pula Allah tak bisa membuat neraka? Dan nanti matahari yang Ibu saksikan itu sejengkal di atas kepala Bu. Gimana tuh rasanya? Belum lagi wajah-wajah mereka. Waduh, lebih buruk, lebih jelek daripada binatang. Bagi mereka yang tak bersyukur tadi. Kejarlah kesuksesan. Kesuksesan yang kekal abadi. Beruntung yang tidak rugi lagi. Sukses dunia sementara. Sukses dunia udah dapat, nanti bisa gagal lagi. Ya kan? Jadi bisa hilang, bisa rugi. Tapi kalau sukses yang kita kejar dunia wal akhirat, maka suksesnya abadi. Maliki Yaumiddin. Allah menguasai pembalasan. Belum lagi Bu meniti siratul mustaqim. Belum lagi kita masuk surga atau neraka. Orang yang sukses di dunianya, dia akan masuk ke surganya Allah. Orang yang tidak sukses di dunianya, waktu yang singkat ini, di antara ada dan tiada ini, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Pilih mana? Kita mau masuk surga atau masuk neraka? Insya Allah ibu-ibu di sini semua
kepingin masuk surga, maka berusahalah untuk sukses dari dunia ini. Jangan tertipu dengan antara ada dan tiada hidup yang singkat ini. Ya Bu, Maliki Yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Itu kita maknakan di dalam solat kita, Bu. Kita pahami Allah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita mengakui, kita puji Allah, ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Udah itu kita akui itu, maka kita berserah diri dan berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus betul-betul beriman kepada Allah. Ya kan? Bahwa Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Jangan ada lagi terbayang-bayang kepada yang lain-lain. Mustahil Tuhan yang kita sembah, yang menjadikan seluruh alam ini, Tuhan itu sampai 2, 3, 4. Mustahil Tuhan yang kita sembah itu mereka seperti manusia yang sakit, yang bisa dibunuh, yang bisa merasakan sedih, menangis. Ya kan? Mustahil Tuhan yang kita sembah itu, ya kan? Bisa pula berkelahi antara Tuhan dengan Tuhan. No, nonsense. Di luar logika kita. Afala tatafakkarun? Afala taqilun? Takkudkah kau gunakan akal? Itulah Allah sempurnakan. Di dalam tubuh kita ini diberikannya iman, diberinya akal. Akal ini untuk mempertimbangkan keimanan kita kepada Allah. Diberinya aturan. Aturan apa? Allah turunkan kitab Zabur, Allah turunkan kitab Taurat, Allah turunkan kitab Injil. Allah sempurnakan seluruh kitab-kitab itu dengan Al-Quran. Udah cukup. Tinggal kita. Tinggal kita, Ibu. Ya kan? Maka yakinkan bahwa Allah itu yang kita sembah. Dan Allah yang kita sembah itu tidak beranak, tidak diperanakan, berkakek, bercucu, bermak, mak melahirkan Tuhan. Aja bingung kita jadinya, Bu. Ya kan? Dan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Mana mungkin kalau Allah serupa dengan sesuatu pun sama dengan ciptaannya. Ya kan? Maka Allah itulah yang kita sembah dan itulah tempat kita meminta pertolongan. Pertolongan untuk sukses itu ada 3 jalan. 3 jalan menuju kesuksesan. Tinggal kita milih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jangan nih Bu nanti, oh jalan lurus Pak Ustadz. Selurus Sudirman kah? Oh enggak. Selurus jalan Sukajadi kah? Enggak. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu jalan kehidupan kita. Adakah jalan kehidupan kita berkelok-kelok? Kalau berkelok-kelok itu adalah warna kehidupan kita. Warna kehidupan apa? Ada sedih, romantika kehidupan namanya, Bu. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang sakit, ada yang sehat. Itu warna kehidupan. Tapi yang namanya jalan Siratal Mustaqim itu, jalan yang lurus tak berkelok-kelok itu adalah jalan kehidupan kita. Salah satu buktinya, ihdinas Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Bisakah kita menghentikan hari Selasa menjadi hari Rabu? Bisakah kita menghentikan dari pagi jangan dulu datangnya sore? Tidak bisa. Bisakah kita hentikan, berhenti dulu ya waktu ya, jangan malam.
Enggak bisa. Itulah jalan yang lurus. Lurusnya apa? Dari perut ibu kita dihidupkan, maka kita senantiasa mencair dan mencair. Bertambah angka umur kita dari 50 menjadi 51, dari 40 menjadi 41, tapi pada hakikatnya berkurang dan berkurang menuju satu tempat, yaitu alam barzah, alam kubur kita. Itu kematian. Itulah siratal mustaqimnya, jalan yang lurus. Bagaimana bekal jalan yang lurus ini tadi? Maka Allah titipkan Al-Quran sebagai pedoman kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pedoman yang tak ada keraguan lagi. Jangan ragu, Bu, dengan Al-Quran, Bu, ya. Jangan ragu. Jangan memandai-mandai hidup itu, Bu. Hah? Ibu lah tak pandai nak bikin kue bolu. Sok pandai. Aku pandainya. Aku tenang. Sok gengsi. Sekali buat nah. Malu. Betul. Ya, Bu. Kalau tak pandai yang memandai, ikut contoh yang pandai. Contoh aturannya. Garamnya segini, aponya segini, gulanya segini. Masaknya begini. Ada aturannya, bukan memandai-mandai. Itu bikin kue bolu. Apalagi jalan kehidupan kita ingin masuk surga atau neraka, ada aturannya. Ini dia Al-Quran yang tak ada keraguannya. Jangan memandai-mandai. Tak sukses awak dah. Ya, Bu? Mana jalan yang lurus tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat. Jalan-jalan siapa yang diberikan nikmat itu? Itulah Allah turunkan 25 rasul. Itulah Allah turunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi, penutup sekalian nabi dan rasul. Itulah Quran dan hadis pedoman kita. Quran ini firman Allah. Hadis itu sabda Rasulullah. Bagaimana? Aqimis shalah, kata kita di dalam kata firman Allah nih. Dirikanlah salat. Bagaimana cara salat? Lihat di hadis. Rasulullah bagaimana salatnya, rukuknya, sujudnya, tumaninahnya, waktunya sudah ditentukan melalui sabda Nabi. Itulah hadis yang menerangkan Al-Quran. Pedomannya. Mereka itulah jalan yang telah diberi nikmat. Dan jangan kita termasuk ke jalan yang magdu. Jalan magdu. Jalan yang dimurkai Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya kan? Siapakah yang memberikan ini itu ini? Allah. Tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia sengaja meninggalkan solat. Dia sengaja berbuat dosa. Dia tak peduli. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah butakan mata hatinya. Kenapa? Mereka tidak mengambil petunjuk. Mereka tidak bersyukur. Tidak mau memilih jalan sukses yang judul kita hari ini. Nah, jadi itu jalan yang dimurkai. Contoh, ini lampu merah, lampu hijau, simpang 4 ya. Ada polisi di sana di depan. Kemudian saya pakai Honda, lampu merah, saya terobos saja, ngeng. Prit, kata polisi. Kamu tahu nggak rambu-rambu lalu lintas? Tahu? Lampu apa tadi? Lampu merah. Tanda apa lampu merah? Berhenti. Mengapa kau terus? Sengaja? Kena lempang awak lebih di situ kan? Oh, geramnya kuning budak ni kata dia kan? Itu yang namanya jalan yang magdu. Jalan yang murkai Allah. Siapa Tuhan? Allah. Salat itu perintah siapa? Allah. Tahu dia salat itu perintah Allah. Tahu dia ini larangan dosa-dosa ini larangan Allah.
tapi dilakukannya juga, tak dipedulikannya. Itulah jalan yang dimurkai Allah. Kemudian, jangan engkau masuk ke jalan-jalan yang dhalin, jalan yang sesat. Kalau udah sesat, Bu, sesat ni tak dapat doh, nama tak tahu arah lagi. Tak tahu jalan balik. Jadi sebelum kita menuju finish kehidupan kita antara ada dan tidak ada ini, yaitu kematian, maka ada kesempatan hidup yang singkat ini, pergunakanlah untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita di dalam setelah solat, kita selalu berdoa, doa sapu jagat kata orang saya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesenangan dunia wal akhirah, dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Ya Bu? Amin. Perkenalkanlah, kabulkanlah ya Allah. Betul? Itulah yang kita minta. Itulah yang sebenarnya sukses dunia dan akhirat. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, semakin banyak kita pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka semakin banyak ketenangan yang kita peroleh, semakin banyak kita rasa bersyukur, semakin tentram jiwa kita, maka semakin sukseslah kita dunia dan akhirat. Ada pertanyaan Bu sebelum kita tutup dengan doa? Ada Bu? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya Bu ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah, di ujung pengajian kita ini, tujuan kita mengaji itu apa Bu? Karena inilah kesuksesan dalam mendengarkan ceramah, kesuksesan kita duduk di pengajian. Bukti sukses itu apa? Nanti setelah mengikuti pengajian ini Bu, kalau Ibu nanti udah dengar pengajian ini, keluar dari masjid, Ibu lupa dengan Allah. Ibu lupa berzikir kepada Allah. Tatma'inul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Kalau Ibu lupa dengan zikir kepada Allah, maka mulut Ibu ini akan menggunjing orang lain. Mulut ini akan menggosip. Mulut ini ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, kan tu? Gajah di pelupuk matu, tak nampak kelihatan. Nah itu. Jadi tujuan kita dalam pengajian ini, nanti mata kita berzikir kepada Allah. Lihat orang lebih ganteng dari suami kita, masih ganteng suamiku lagi. Suamiku telah banyak jasanya kepadaku, hilang ganteng itu. Astaghfirullahalazim. Ya kan? Begitu juga kami nampak kening licin, cantik, berdelau, ya kan? Kami istighfar. Istri aku sudah diamanahkan Allah ada di rumah. Ngapain disia-siakan? Gitu kan? Itu namanya kita ada manfaat kita di dalam pengajian ini. Semakin beriman kita kepada Allah, semakin nikmat kita beribadah kepada Allah. Itu kesuksesan dalam mendengarkan pengajian. Betul? Baik. Untuk itu mari kita beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana dulu dunia dengan akhirat? Mana dulu dunia dan akhirat, Bu? Dunia. Salah, Bu. Akhirat dulu. Bukan didahulukan. Ya kan, maksud saya bukan kita mendahulukan akhirat begitu, baru dunia. Tidak. Yang aslinya itu yang diciptakan Allah sebelum dunia ini diciptakan, bumi ini diciptakan, Allah telah ciptakan akhirat. Kenapa? Buktinya Allah telah ciptakan surga dan neraka terlebih dahulu. Betul? Iya kan? Manusia itu dulu dalam surga dia, Bu. Siapa yang masuk dalam surga itu? Nabi Adam dan Hawa. Iya kan? Penduduk surga sudah ada. Termasuk iblis. Iblis dulu masuk surga. Sama dengan Adam dan Hawa di dalam surga. Surga itu akhirat. Ya kan? Jadi, Bu, mengapa kita harus dikeluarkan dari surga? Meninggalkan akhirat ini. Dicampakkanlah kita ke dunia ini. Ke bumi ini. Kenapa? Kenapa kita dibuang di bumi ini? Kenapa? Ada yang bilang karena Adam makan buah huldi. Betul? Jawabannya, Bu, Allah memang merencanakan, ya kan? Merencanakan adanya solat, adanya penyembahan, adanya amal soleh, adanya dosa, adanya pahala. Kalau seandainya hanya diciptakan Allah surga dan neraka, mana mungkin kita bisa solat, Bu? Mana mungkin kita mengabdi kepada Dia? Mana mungkin manusia ini berkembang? Tidak bisa. Jadi sebuah rencana Allah, bukan faktor Nabi Adam memakan buah khuldi. Bukan. Ingat ayat pertamanya adalah, wahai penduduk surga, malaikat, jin, kafir, jin, setan, iblis, ya, penduduk surga, malaikat semua, aku umumkan kepada kalian semua, aku ingin menciptakan seorang makhluk manusia yang bernama Adam. Akan kuciptakan menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi. Diumumkan kepada penduduk surga, sehingga Allah ciptakan Adam. Inilah bentuk khalifah fil ardi itu, yaitu Adam. Hai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat sujud kepada Adam. Hai iblis, iblis tak mau bersujud kepada Adam. Jadi perkara kita ada di dunia ini, rencana Allah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar Allah ingin tahu, bukan ingin tahu, Allah sudah tahu, ingin melihat mana yang bertakwa, mana yang berdosa. Mana nanti di akhirat kita tidak memprotes Allah. Ya Allah, ngapa aku masuk neraka? Ngapa aku disiksa? Maka Allah akan tayangkan video-video kita di dunia ini. Hari Senin kemarin, kau curi duit suamimu. Coba kau cek tak izin. Sampai suamimu di kantor kena marah atasannya. Terlihat, Bu. Percaya nggak, Bu? Oh, pada tanggal sekian bulan sekian, kamu berbuat ini. Terlihat, Bu. Meninggalkan sholat, ini dia hitungannya. Ini puasa kamu tak terganti. Ini dosa-dosa kamu terlihat sebesar zarah pun akan tertulis
kebaikan dan keburukan kepada kita. Bagaimana kita mengimani itu, Bu? Bagaimana kita mengimani itu benar ada, bisa terjadi di setiap kita? Di dunia ini Allah contohkan, Bu. Kegaiban di akhirat tuh di dunia, Bu. Percaya nggak, Bu? Di sini waktu bayi saya masih ada, foto bayi saya. Percaya nggak, Bu? Di dalam HP ini dunia menjadi kecil. Bisa merekam di Amerika, bisa merekam di Australia, bisa merekam orang menaik haji, bisa merekam orang lagi tawaf di Ka'bah. Percaya? Bisa nggak Ibu tonton nanti berkali-kali nanti Ibu bikin TikTok? Bisa. Nah, benda yang sekecil ini saja bisa merekam segala aktivitas kita. Apalagi Allah. Apalagi di akhirat. Betul? Tuh. Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Allah bikin pula buah huldi harus dengan syarat begitu Nabi Adam baru diturunkan dan Hawa? Pertanyaannya, Bu, asar jam berapa, Bu? Bentar lagi. Hah? Masih ada berapa menit lagi? Oke, singkat saja. Kenapa Adam, siapakah manusia pertama yang berdosa? Perempuan. Perempuan yang berdosa duluan. Bukan kami laki-laki. Kami ini korban rayuan perempuan. Laki-laki ini korban rayuan perempuan. Makanlah bang, makanlah Adam. Gitu ya. Jadi Adam digoda oleh Hawa makan buah huldi. Maka diturunkanlah kita di muka bumi ini. Kenapa? Padahal itu kan rencana Allah. Ingin sebelum makan buah huldi, Allah telah mengumumkan kepada penduduk surga bahwa aku menciptakan khalifah fil ardi. Memang sengaja Allah menjadikan manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Tapi dengan catatan ada rangkaian cerita makan buah huldi. Kalau seandainya tidak memakan buah huldi, bagaimana turun Allah itu Ghafurur Rahim? Bagaimana caranya Allah memberikan ampunan kepada hambanya? Berawal itulah Allah menunjukkan kasih sayangnya. Allah menunjukkan dia itu maha pengampun. Dengan cara Adam dan Hawa memakan buah huldi, maka Adam dan Hawa dibuang ke bumi, diturunkan ke bumi, dan Adam dan Hawa bersujud, beristighfar, bertaubat, memohon ampun beratus-ratus tahun lamanya. Nabi Adam dan Hawa bertaubat, meminta ampun atas satu kesalahannya, memakan buah huldi, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah menunjukkan ada dia itu maha pengampun. Maka ingatlah, tadi kita telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah sebanyak apapun dosa kita, sebesar gunung Uhud pun dosa kita, kalau kita mau beristighfar, kalau kita mau kembali bertobat kepada Allah, Allah maha pengampun lagi maha pengasih dan itu. Jadi untuk itu tadi kita beristighfar, semoga Allah mengampunkan dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim tasirana ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan pengajian. Kami ingin sukses dunia dan akhirat ya Allah. Kami ingin mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah, dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah.
Ya Allah, la haula wala quwata illa billah alil azim. Ya Allah, kami tiada daya upaya kami, hanya Engkaulah yang bisa memberikan rahmat. Engkaulah yang bisa memasukkan kami atas rahmat-Mu. Bukan karena amal ibadah kami yang banyak ya Allah, tapi atas rahmat-Mu ya Allah. Kami sudah mengakui bahwa dosa-dosa kami terlalu banyak padamu ya Allah. Begitu lemahnya kami beribadah kepadamu ya Allah. Maka dengan rahmat-Mu itulah kami minta, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari azab neraka ya Allah. Selamatkan diri kami ya salam. Selamatkan keluarga kami ya salam. Selamatkan ibu-ibu pengajian ini ya salam. Berikanlah kami umur yang panjang, badan yang sehat, dan rasa syukur kepadamu ya Allah. Semakin nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Semakin ikhlas meninggalkan dosa-dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, selamatkan diri kami, keluarga kami, jamaah Masjid Taqwa, jamaah ibu-ibu pengajian ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak kuucapkan selamat tinggal, tapi kuucapkan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron ya, gue. Aku nak ngasih